Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi di dalam kitab Ruhani Hazain. Dan buku yang akan kita bahas dalam episode kali ini masih sama, yakni kitab Arba'in, kitab ketiga dalam jilid 17 Ruhani Hazain. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah, sehat sekali. Senyum Bapak selalu membuat bahagia. Alhamdulillah. Baik, buku yang akan kita bahas sama seperti 3 episode sebelumnya, yakni buku Arba'in, dan ini adalah bagian keempat, mungkin pembahasan terakhir mengenai buku ini. Apa-apa saja poin yang akan kita bahas dalam bagian ini? Dalam bagian keempat dalam buku Arba'in ini, poin yang akan kita bahas yang saya garis besari ya dalam telaah buku ini, yaitu yang pertama adalah pengumuman tentang Arba'in yang Hadrat Masih Maud salam sampaikan. Sebelumnya itu berjumlah 40, tapi ini selesai dalam hanya kepada 4 bagian saja. Terus yang kemudian adalah nasihat Hadrat Masih Maud kepada jemaat beliau untuk memperkuat keimanan. Dan yang ketiga adalah pesan kepada para penentang. Pesan Hadrat Masih Maud alaihissalam tentunya kepada para penentang untuk tidak tergesa-gesa dalam mencela Hadrat Masih Maud alaihissalam. Terus yang keempat adalah di sini beliau sedikit menjelaskan berkenaan dengan ini ya, bahaya, bahwa Islam menghadapi bahaya dari 2 sisi. Nah, sisi apa saja itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah pertimbangan kembali terhadap umat Islam untuk menerima atau membenarkan pendakwaan beliau alaihissalam. Dan yang terakhir adalah ajakan untuk menerima pendakwaan beliau alaihissalam sendiri. Baik, sekiranya ada 6 ya Pak ya, 6 Ya. topik atau pembahasan yang akan kita diskusikan dalam episode kali ini. Kita akan mengawali ke bagian pertama. Tadi memang ada Bapak menyinggung mengenai pengumuman tentang Arba'in hanya sampai bagian keempat. Karena memang Arba'in sendiri artinya adalah 40 selebaran yang beliau niatkan untuk diterbitkan, 40 selebaran, dan ini ya beliau memberikan pengumuman akan berakhir di jilid keempat, bagian keempat. Bagaimana beliau menjelaskan hal ini? Jadi sebelumnya dalam buku Arba'in di bagian keempat ini, Hadrat Masih Maud salam menjelaskan sedikit, memberikan ringkasan dari Arba'in di bagian ketiga berkenaan dengan hadiah 500 rupiah untuk para penentang beliau, tentunya untuk terutama nama yang disebutkan di sana yaitu Hafiz Muhammad Yusuf Sahib. Dan kemudian di awal-awal itu beliau juga tidak hanya mencantumkan dalil yang ada dalam Al-Quran, tetapi beliau juga mencantumkan dalil-dalil berkenaan dengan pendakwaan seorang pendakwa palsu dari kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab Injil, dan juga kitab-kitab lainnya ya. Terus di sini dalam buku ini beliau memberikan judul besar ya berkenaan dengan pengumuman. Nah, semulanya sebagaimana yang saya sampaikan pada di awal berkenaan di Arba'in bagian awal pertama, beliau menyampaikan bahwa beliau akan menerbitkan dan menyebarkan selebaran sebanyak 40. Makanya dinamakan risalah ini sebagai risalah Arba'in, yang artinya 40. Nah, beliau akan menerbitkan berkenaan dengan pendakwaan beliau sebanyak 40 selebaran yang beliau akan tulis selang waktunya per 15 hari. Ya, selang waktu 15 hari. Dan itu yang beliau sampaikan. Akan tetapi di sini beliau menyampaikan bahwa beliau akan menyudahi buku Arba'in ini di bagian keempat saja. Karena apa? Karena beliau tidak menyangka bahwa pada awalnya beliau memperkirakan setiap brosur itu akan hanya
memiliki menulis gitu ya, hanya 1 atau 2 halaman saja. Tetapi pada kenyataannya begitu banyak ya halaman yang sudah beliau sampaikan, sampai ada yang sampai 40 halaman juga ya, sudah melebihi dari Arba'in itu sendiri. Dan beliau juga menyampaikan bahwa di sini sudah sedemikian tebal dari buku Arba'in. Dari Arba'in pertama, Arba'in kedua saja sudah begitu tebal. Dan Arba'in ketiga, dan walaupun Arba'in ketiga dan Arba'in keempat tidak begitu tebal, tapi sudah mencakupi, sudah melebihi dari target beliau sebenarnya, dari hanya 1 atau 2 halaman. Nah, itu saja mungkin itu yang beliau umumkan berkenaan dengan Arba'in ini, kenapa akan terhenti sampai bagian keempat saja. Iya. Artinya memang di luar dugaan beliau yang awalnya mungkin selebaran 1-2 lembar ya Pak ya, 1 kali penerbitan atau 1 kali publikasi. Kemudian beliau menerbitkan Arba'in 1, 2, 3, dan 4 ini tebal-tebal ya Pak ya. Dan kemudian beliau menghentikan di bagian keempat dan mengira ini sudah cukup untuk penerbitan ini. Bagaimana dengan poin yang kedua? Nasihat kepada jemaat beliau atau tentang memperkuat keimanan. Apa hal yang beliau sampaikan di sini? Beliau di sini menyampaikan, lebih tepatnya beliau juga di sini beliau memberikan judul dalam risalah ini, dalam selebaran ini, judul yang besar berkenaan nasihat ini, dan beliau menyampaikan kepada jemaat beliau bahwa apa yang akan beliau sampaikan adalah untuk memperkuat keimanan mereka dan meluruskan jalan dan mencoba mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga beliau menyampaikan dan mengingatkan kepada jemaat beliau bahwa mereka hidup di dunia ini ibarat sedang singgah di sebuah warung untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat asalnya masing-masing. Jadi janganlah mereka tenggelam dalam masalah dunia, dan seharusnya mereka memanfaatkan waktu yang sedikit itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini nasihat yang poin inti dari nasihat yang beliau sampaikan kepada jemaat beliau, yang beliau tulis dalam risalah tersebut, risalah Arba'in di bagian keempat ini. Beliau menyampaikan hakikat kembali manusia itu ya Pak ya, di dunia ini hanya singgah, kehidupannya singgah, dan jangan sampai terbenam larut dalam kehidupan duniawi. Baik, lanjut adalah poin ketiga, yakni pesan kepada para penentang untuk tidak tergesa-gesa untuk mencela beliau. Apa hal yang beliau sampaikan di sini? Nah, di sini memang beliau menyampaikan bahwa sudah keyakinan dari setiap agama, setiap mazhab, bahwa pekerjaan yang tergesa-gesa itu adalah pekerjaan setan. Nah, di sini beliau menyampaikan kepada penentang beliau bahwa, dan mengingatkan tentunya kepada mereka untuk tidak tergesa-gesa mencela beliau, sehingga mereka kehilangan rahmat dari keimanan tersebut. Dan di sini beliau menghimbau kepada mereka ya, agar jangan terbius oleh keraguan dan kecurigaan mereka sendiri. Beliau meminta mereka agar meneliti lagi tuduhan-tuduhan yang mereka lancarkan kepada beliau alaihissalam, dan menyatakan bahwa beliau telah menyalahgunakan uang yang mereka bayarkan untuk membeli buku Barahin Ahmadiyah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dulu kan, beliau itu sebagai bentuk salah satu tujuan menulis dan menerbitkan buku beliau itu adalah untuk penyiaran agama, terutama ya agama Islam melalui ajaran-ajaran beliau ya. Dan dana-dana yang beliau peroleh dari penjualan buku itu akan beliau gunakan untuk sepenuhnya untuk syiar Islam. Nah, ya, dan ini yang beliau lakukan. Dan dengan atas pernyataan itu, penentang beliau ini memiliki prasangka kepada beliau bahwa beliau ini telah menyalahgunakan uang-uang yang dari penjualan buku Barahin Ahmadiyah tersebut. Dan di sini beliau juga mengatakan bahwa jika ada yang merasa bahwa beliau berhutang apapun kepada mereka, tolong beritahukan dan uang mereka akan dikembalikan. Pernyataan Hadrat Masih Maud Salam sendiri seperti itu. Tetapi tentunya dengan syarat mereka juga mengembalikan 4 juz atau 4 jilid buku Barahin Ahmadiyah yang telah mereka terima itu. Ini pernyataan beliau yang beliau sampaikan dan beliau tulis dalam risalah Arba'in pada bagian keempat ini pada tanggal 15 Desember 1990.
Ya. 1900. Ya. Mengenai pesan kepada para penentang untuk tidak tergesa-gesa dalam Masih Maud, di sini sepertinya menarik perhatian mereka terhadap jalan syaitan ya Pak ya, jalan Iya. syaitan yakni yang jalan tergesa-gesa. Jangan sampai beliau mengingatkan hilang rahmat dari Allah Ta'ala dengan sikap tergesa-gesa untuk mencela beliau. Beliau juga mengingatkan jangan sampai adanya kecurigaan muncul, kecurigaan, keraguan di dalam hati mereka dan timbul keberatan-keberatan karena rasa curiga tersebut, dan beliau menghimbau agar tetap untuk meneliti ulang, menelaah ulang apa-apa yang telah mereka rasa tuduhkan kepada Masih Maud ya Pak ya. Kemudian poin keempat adalah Islam menghadapi bahaya dari dua sisi. Bisa Bapak sampaikan dua sisi apa di sini? Di sini memang beliau begitu tidak terlalu rinci ya, tidak terlalu rinci menjelaskan berkenaan itu, tapi dengan tidak rinci, tapi beliau dengan singkatnya beliau itu begitu jelas menjelaskan berkenaan dengan ini. Dan memang maklumat ini beliau dalam buku ini beliau tulis dengan dengan huruf-huruf yang besar dan tebal. Nah, tentunya kalau misalnya harus seperti itu, sebagaimana dalam bahasa Indonesia kan kalau kita menulis kata-kata dalam huruf besar semua, itu ada yang untuk menarik perhatian, ada juga yang menanggapi bahwa kalau misalnya nulis pesan dengan huruf besar semua ini lagi marah atau bagaimana gitu. Nah, tapi di sini beliau menyampaikan bahwa ini bahaya yang harus dihindari. Ini warning untuk semua umat Islam pada saat itu dan sampai saat ini juga. Dan beliau menyampaikan bahwa beliau mengingatkan kepada pembaca ya akan kondisi umat muslim yang seperti seorang anak kecil, di mulut serigala. Jadi umat Islam pada saat itu seperti seorang anak kecil yang berada di mulut serigala, yang dalam sewaktu-waktu serigala itu bisa saja menerkam anak itu. Dan beliau mengemukakan bahwa agama Islam menghadapi bahaya dari dua sisi. Yang pertama itu adalah dari dalam, internal. Nah, di sini beliau katakan dari andruni itu maksudnya dari dalam, internal, yaitu akibat dari percekcokan dan perpecahan internal di antara umat muslim. Nah, jadi hal-hal yang timbul dari dalam itu justru yang memiliki yang sangat berbahaya daripada yang dari luar. Ya, itu yang justru bisa menyebabkan perpecahan di antara umat muslim itu. Tidak hanya di umat muslim, dalam jemaat pun bisa seperti itu. Akan terbagi menjadi dua kubu yang bisa menyebabkan perpecahan jemaat itu sendiri ya. Terus yang kedua adalah serangan dari non muslim yang tidak pernah sedemikian gencarnya sejak Adam tercipta di bumi. Jadi beliau menyampaikan bahwa dalam keadaan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala justru akan mengutus beliau untuk menghidupkan kembali agama mulia ini, maksudnya agama Islam ini, dan menjadikannya agama dominan di dunia. Nah, insya Allah kata beliau itu Islam ini akan menang dan akan menjadi agama yang dominan, agama yang mayoritas di dunia ini. Dan kemudian beliau juga menunjuk pada kasab-kasab dan ilham yang beliau terima dan yang diterima oleh beberapa orang soleh dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau adalah mujaddid abad ini. Nah, memang ada beberapa ilham yang diterima oleh orang-orang ulama salaf terdahulu, bahwa ciri-ciri dari mujaddid abad ini akan dijumpai di dalam diri beliau, dan memang telah kita jumpai dalam diri beliau. Ya, artinya di dua sisi yang dimaksud di sini adalah internal dan eksternal ya Pak ya. Internal, perpecahan di dalam Islam itu sendiri yang cukup membahayakan, mengkhawatirkan ya Pak ya. Islam bisa terpecah berbagai macam firqah ya Pak ya, dan kita harus hati-hati juga jemaat yang menyongsong Islam yang hakiki, jangan sampai ada perpecahan di dalam jemaat ini juga ya Pak ya. Dan juga adalah bahaya eksternal, bagaimana Islam akan menjadi agama yang dominan di seluruh dunia. Tentunya tentu akan ada bahaya atau serangan dari luar, dan ini harus kita antisipasi. Baik. Poin kelima adalah pertimbangan kembali untuk umat Islam terhadap pendakwaan beliau, untuk menerima pendakwaan beliau. Nah, ini sebenarnya poin yang umum ya berkenaan dengan ini. Jadi di dalam setiap buku beliau itu beliau menyatakan atau memberitahukan kepada semua umat Islam atau setiap orang-orang yang membaca buku-buku beliau tersebut, risalah-risalah beliau tersebut, untuk
memiliki satu pertimbangan untuk bisa benar-benar memikirkan dan mengkaji lagi bahwa pendakwaan beliau itu adalah benar dan beliau adalah orang yang benar dalam hal pendakwaan, dalam hal dakwaan beliau gitu, bahwa beliau adalah seorang Masih Maud, seorang Imam Mahdi, dan bahkan beliau adalah seorang nabi dan rasul dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dalam rangkaian yang diberikan dalam Arba'in bagian ketiga dan keempat, ini rangkaian ini beliau menyatakan bahwa di dalam ini banyak akidah-akidah atau ajaran akidah-akidah Islam ya yang justru harus diperbaiki oleh umat Islam pada umumnya. Yang akidah-akidah ini sangat penting, sangat substansi ya dalam hal memperkuat keimanan umat Islam itu sendiri. Jika akidah ini justru tidak kuat, maka pondasi atau pilar Islam itu akan runtuh. Seperti sebagaimana dalam Arba'in nomor 2, Arba'in nomor 3 berkenaan dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pondasi-pondasi ini harus diperkuat oleh umat Islam itu sendiri. Dan beliau mengajak juga kepada umat muslim untuk mengkaji dan mempertimbangkan pendakwaan beliau. Mengkajinya seperti apa? Mengkajinya benar-benar mengkaji dengan memang hati yang tulus dan benar-benar ingin mengkaji. Seperti seorang yang haus akan ilmu itu pasti akan terus belajar. Kalau memang benar-benar ingin mendapatkan ilmu tersebut. Nah, terus di sini beliau juga mengatakan menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghujani beliau dengan rahmatnya dan tidak akan terjadi kecuali pada orang yang amat dekat dan disayangi Allah taala. Terus beliau kemudian dalam dalam bagian ini beliau terus mengulangi ya bukti-bukti kebenaran dari pengakuan beliau seperti yang saya sampaikan berkenaan dengan gerhana bulan dan matahari dalam bulan Ramadan, berkenaan dengan kematian dari orang-orang yang beliau yang mengajak beliau untuk bermubahalah dan bagaimana kejadian akhirnya seperti apa yang terjadi kepada Abdullah Attam, Alexander Dowie dan sebagainya. Kemudian di sini beliau juga menasihati para ulama agar jangan menghina beliau. Jika mereka beranggapan bahwa pengakuannya itu palsu, silahkan mereka berkumpul di sebuah masjid, kata sabda Hazrat Masih Maud SAW. Silahkan mereka berkumpul di sebuah masjid dan mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menghukum beliau. Simpel sekali kan? Kalau misalnya kita sama-sama mengakui Allah Ta'ala itu maha kuasa, wah kenapa untuk menguji kebenaran beliau itu kenapa mereka tidak berkumpul untuk berdoa? Kalau mereka mengatakan bahwa diri mereka itu yang paling benar, berkumpul saja berdoa untuk bisa menghukum beliau secara langsung. Dan kalau mereka memang berada di pihak yang benar, beliau menjamin bahwa beliau tidak akan berkembang, bahkan pasti beliau akan musnah dalam waktu singkat. Nah, sudah jelas ya. Ya, tentunya dengan semua dalil yang telah beliau sampaikan di dalam buku-buku beliau ya Pak ya, dan kemudian adanya dukungan tanda samawi yang Allah perlihatkan untuk mendukung pendakwaan beliau, tentunya sangat logis sekali ketika ada yang menentang beliau kemudian menghimbau agar cobalah untuk meneliti ulang apa yang telah ada, apa yang telah beliau sampaikan, apa yang ada, yang mereka lihat, yang mereka rasakan. Tentulah sangat baik untuk tidak langsung tergesa-gesa tadi poin ketiga ya Pak ya, untuk tidak tergesa-gesa dan teruslah untuk mengkaji ulang. Dan kemudian jikalau mereka menganggap diri mereka benar, jangan sampai mereka menghina ya. Cukup berdoa. Kalau mereka berkumpul dan berdoa, kalau memang mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala itu benar, menerima doa mereka, tentunya Allah Ta'ala akan memusnahkan beliau jika beliau adalah orang yang palsu, pendakwa yang palsu. Baik, poin terakhir di dalam buku ini adalah mengenai ajakan untuk menerima pendakwaan beliau. Apa hal yang beliau sampaikan di sini? Nah, ajakan beliau ini beliau sangat jelas. Sini ada semacam ajakan yang beliau sampaikan kepada para penentang dan tidak hanya penantang, pada semuanya. Dan di sini beliau menyampaikan bahwa pada saat ini beliau itu adalah orang yang paling dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan mereka yang menentang beliau alaihissalatu wassalam dan ingin mendoakan kemusnahan beliau salam, pasti tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, jelas sekali sabda beliau seperti ini.
bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sedang menghujaniku, sehingga doa-doa mereka itu tidak akan diterima Tuhan. Betapapun kuatnya mereka berdoa. Nah, dan kemudian berkenaan dengan ajakan tadi, beliau sini menutup atau mengakhiri risalah ini dengan sebuah ajakan dengan kata-kata seperti ini. Terjemahannya saja yang saya sampaikan ya. Tanda-tanda samawi dari Allah Ta'ala mengucur deras seperti hujan, sedangkan mereka yang tidak beruntung duduk di kejauhan meneriakan penolakan. Apa yang dapat dilakukan bagi orang yang hatinya telah terkunci? Ya Allah, kasihanilah umat muslim. Amin. Nah, inilah ajakan yang beliau tulis pada tanggal 29 Desember pada tahun 1900. Sudah jelas bahwa ketika bukti-bukti kebenaran beliau telah terlihat, telah nampak, dan memang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ini loh bukti kebenaran dari seorang Imam Mahdi, seorang pendakwa. Dan ketika bukti-bukti itu tidak diterima oleh mereka yang menolaknya, bahwa mereka itu di sini disampaikan mereka itu tidak beruntung. Dan apa yang dapat dilakukan bagi orang yang hatinya telah terkunci, ya, yang tidak bisa dimasuki lagi. Nah, sehingga beliau berdoa bahwa ya Allah, kasihanilah umat muslim ini. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berdoa berkenaan dengan umat ini, kekhawatiran Rasulullah SAW berkenaan dengan umatnya ya, ketika beliau hendak mencapai ajal beliau, bahwa hal yang beliau khawatirkan adalah umat beliau sendiri. Nah, beliau juga sangat mengkhawatirkan dan sangat menyayangi umat beliau, umat muslim tentunya. Dan di akhirnya ingin saya sampaikan bahwa dalam akhir risalah ini ya, beliau banyak sekali mengutip berkenaan dengan dalil-dalil baik itu dari Taurat maupun Injil dengan bahasa aslinya. Nah, kebanyakan bahasa bahasa Ibrani berkenaan dengan ayat-ayat dalam Taurat yang menyatakan bahwa menyatakan tentang pendakwaan seorang pendakwa palsu. Apa akibat dari seorang pendakwa palsu itu? Dan di sini beliau mengutipnya, dan beliau di situ memberikan transliterasi ejaan dan terjemahan tentunya. Dan itu yang disampaikan untuk mengakhiri dari risalah yang telah beliau tulis, yaitu di Arba'in keempat ini. Ya. Artinya ketika meskipun beliau mempersilahkan mereka untuk berkumpul ya, para ulama yang menganggap diri mereka ini benar untuk berkumpul dan berdoa untuk demi kemusnahan beliau, tetapi beliau juga menjelaskan dengan penuh keyakinan bahwa beliau adalah orang yang paling dirahmati ya Pak ya. Iya. Orang yang paling dirahmati, dan doa yang mereka sampaikan kepada Allah Ta'ala beliau jamin tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, karena beliau lah orang yang paling dirahmati. Dan beliau menyampaikan rasa kasihan beliau terhadap mereka yang tidak menerima beliau meskipun sudah terang benderang kebenaran ditampakkan kepada mereka menjadi orang-orang yang tidak beruntung untuk menerima mereka karena hati mereka yang sudah terkunci. Ya. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Arba'in ini. Kita sudah membahas dari bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan berakhir di bagian keempat ini. Mudah-mudahan semua pembahasan kita dapat bermanfaat bagi para pendengar kita. Amin. Dan juga bisa memperteguh keimanan kita. Amin. Jazakumullah Bapak. Jazakumullah khairan jazaa. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Arba'in bagian pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.